Ada seorang alamatud dunia tadi, Al-Habib Abdurrahman bil Faqih, orang alim luar biasa. Siapa namanya? Al-Allamatud Dunya Abdurrahman bil Faqih. Beliau ini dari Hadramaut, tapi muridnya banyakkan dari luar. Orang yang alim luar biasa. Di antara murid beliau adalah Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu. Murid beliau Al-Imamul Haddad yang kemudian setelah beberapa puluh tahun berubah menjadi yang tadinya murid jadi guru. Imam Haddad tadinya kemudian setelah beberapa puluh tahun berubah menjadi Imam Haddad menjadi guru. Kalau kita mau ogah mantan murid kita, masa kita belajar sama dia? Betul nggak? Mana mungkin? Wah, ini kan murid saya, masa saya belajar sama dia? Ya, aneh. Ya. Tapi orang-orang terdahulu nggak begitu. Dia tahu dan dia sadar. Sekelas Ar-Razi, Mufassir Fakhrur Razi. Beliau kalau lagi ngajar, beliau memiliki satu murid yang paham di dalam ilmu sirah, ilmu tarikh, ilmu ansab. Satu muridnya ini hebat. Apa kata beliau? Urusan begini biar murid ana yang ngejelasin. Urusan begini jangan ana, tapi biar murid ana yang ngejelasin. Bukan karena beliau inginkan muridnya itu maju, bukan. Karena memang muridnya itu lebih paham dibanding beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdiri, lalu muridnya yang duduk, beliau duduk di bawah. Kata muridnya, biar saya di situ aja. Enggak. Sekarang bagian kamu yang ngejelasin. Kamu yang lebih paham. Orang dulu begitu enggak. Kalau sekarang enggak, udah. Lu belajar Iqra sama gua, jangan belagu. Jadi enggak, udah murid selama-lamanya kamu seumur hidup. Makanya diantaranya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau enggak mau saingan sama murid-muridnya. Makanya muridnya enggak ada yang panggil beliau ustaz, tapi panggilnya Abuya, bapakku. Karena enggak ada orang yang mau saingan sama anaknya sendiri. Ada enggak saingan? Kadang-kadang anaknya dipuji, anaknya ganteng banget enggak kayak bapaknya. Bisa aja. Padahal lagi diejek gitu, kamu diejek, tapi senang, bangga karena anaknya lebih hebat dari dia. Makanya Sayyid Muhammad Al-Maliki dipanggilnya nggak mau ustaz, panggilnya bapak aja, Abuya, bapak saya. Ya, nggak mau dipanggil Habib, ustaz, kiai, nggak, murabbi, nggak, Abuya, bapak. Karena bapak nggak bakalan ngajakin saingan sama anaknya. Yang dia harapkan gimana caranya supaya anak saya sukses, itu saja. Nah, begitu. Abdurrahman bil Faqih, alamatud dunya, orang alim luar biasa sekali. Sampai suatu waktu beliau ini sebelum meninggal, beliau alimnya luar biasa. Ketika beliau meninggal, beliau menangis. Lalu murid-muridnya mendatangi, "Kenapa engkau menangis wahai alamatud dunya?" Apa beliau katakan? Di dalam diri saya masih ada 14 ilmu yang tidak sempat ditanya oleh orang-orang. Maksudnya apa? Orang-orang ini udah nggak pada peduli sama ilmu. Masih banyak ilmu yang saya harus sebarkan, tapi nggak ada orang yang mau menerima. Orang nanya paling, gimana caranya bersihin hati? Itu paling-paling. Gimana caranya masuk surga? Apa ada amalan supaya rezeki saya luas? Apakah itu muter-muter ke situ? Belajarnya ilmu-ilmu yang tinggi sampai ke luar negeri. Tapi yang ditanya, ada orang nanya, Habib, apa pendapat Al-Farra dengan Akhfash di dalam pembahasan misalnya dia katakan babul istighal di dalam ilmu sharah, ilmu nahwu. Enggak ada yang nanya begitu, enggak ada. Majelis mananya enggak ada. Belajar kamu capek-capek, enggak ada yang nanya masalah itu. Ya. Jadi beliau merasa sedih. Ada 14 ini. Beliau ini alimnya luar biasa. Sampai orang-orang Maroko datang kepada beliau. Beliau katakan, "Mundur kamu sedikit." Dia ambil pasir, kemudian digoyang-goyang, bilang, "Kamu datang dari Maroko." Pasirnya dipegang, "Kamu datang dari Maroko, dari arah sini, kamu lewat sini." Kamu, "Habib, kamu menggunakan kasyaf dengan ilmu?" Enggak, ini dengan ilmu," kata beliau. "Ini ilmu saya pelajari." Ada ilmunya namanya ilmu qiyafah. Di zaman Nabi, orang-orang mengira bahwa Zaid bin Haritha punya anak namanya Usama, ini bukan anak asli, anak pungut. Kenapa? Karena Zaid orang Persia, putih banget, bule.
Anaknya Usama hidung. Oh hidung. Beda. Kok beda? Orang-orang ngomongin terus. Akhirnya Nabi Muhammad tahu karena ibunya Usama ini orang Afrika. Jadi ikut ke ibu bukan ikut ke bapak. Tapi supaya orang biar paham, Nabi Muhammad panggil orang dari Bani Ghifar, disuruh pegang jempol kakinya. Jadi kaki bapak sama kaki anak dipegang, kemudian dikatakan, wah ini benar anaknya. Di zaman Nabi itu sudah ada ilmu qiyafah. Kalau sekarang pakai tes DNA kalian. Ya, kalau zaman itu enggak. Ya, ada namanya ilmu qiyafah. Itu bisa ditahu.